ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua di sini khususnya begitu banyak nikmat, dari mulai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat rohani, nikmat sehat jasmani, dan begitu banyak nikmat lain, sehingga hati kita tetap istiqomah untuk melanjutkan suatu perjuangan yang memerlukan kekuatan, kesabaran, keilmuan kita semua. Lagi kita syukuri ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ustaz Budi selaku kepala pondok Nurul dengan mengutip perkataan dari para pendahulu yang masya Allah yang luar biasa, yang mereka berjuang untuk memberikan layanan masyarakat. Inti dari dua pokok berjuang itu satu: bagaimana hidup mereka kelak di akhirat mendapatkan tempatnya dan baik. Kalau kita simak dari awal, kita resapi maknanya, maka sudah seyogyanya hari ini para asatidz dan para thalabul ilmi harus melanjutkan estafet perjuangan ini. Karena hidup kita sudah Allah arahkan, sudah Allah arahkan. Dan kehidupan yang terbaik itu bukan di dunia ini. Di mana? Di akhirat. Tidak ada kehidupan yang kekal abadi kecuali di akhirat. Dunia ini merupakan persinggahan. Untuk mencapai akhirat ini, Ketua Pondok tadi sudah memberikan arahan kepada kita, perlu adanya perencanaan. Ya. Maka orang tua Anda semua memiliki perencanaan di masa yang akan datang. Rencana di sini bukan dalam pengertian sesaat, tapi sampai jangka panjang. Targetnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti karena kalau udah jadi seperti saya baru tahu. Ya,
Betapa besar tanggung jawab seorang tua terhadap amanah yang Allah berikan dari anak-anaknya itu bukan hal yang ringan. Ini perlu diperhatikan bersama. Sebentar lagi nih yang di depan akan menjadi seorang ibu ya, para ibu. Yang sini akan menjadi seorang ayah. Sudah pasti, insya Allah. Sepanjang memang panjang umur ada jodoh. Ya kan? Siap-siap ya. Kita masatid ya. Siap-siap sekarang. Siap belum? Sedang mempersiap proses ya. Atau urusan duluan. Boleh jadi urusan lagi dulu ya. Masya Allah. Mau dijodohin katanya. Karena bab jodoh terkadang susah diterima dengan alasannya. Ya, betul. Jadi kalau takkan kurang selesai ini berjodoh ya berjodoh. Itu satu dia. Iya, Ustaz. Kan sudah fakta memberikan hari ini. Ya. Nah, terkait dengan materi yang diberikan kepada saya tadi apa? Cara hidup di pondok pesantren Darul Ihsan. Ini menarik ya. Kalau kita tarik standarisasi tentang cara hidup, tidak ada yang sempurna kecuali kita menginduk kepada cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya? Orang kafir tidak punya standarisasi. Orang Islam punya standarisasi. Dan dia pribadi Muslim ini harus memiliki pengetahuan tentang ittiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Tanpa ini gagal. Karena itu dalam lisan adalah mengusung semangat ittiba ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ittiba? Mengikuti. Baik para tulab atau asatidjah mesti memahami ini. Dalam konteks pondok pesantren Darul Ihsan ini berbasis kepada sunnah. Ayo harus belajar. Nanti tidak connect nantinya ya antara dua tokoh tadi dengan kita tidak connect. Kenapa tidak connect? Karena kita kurang menggali semangat spirit yang Nabi telah wariskan kepada para sahabat. Kenapa kok orang tua nggak memondokkan? Kenapa nggak di rumah saja ya kan? Mengapa ini banyak argumentasi. Pertama, secara sumber daya manusia di rumah itu tidak mumpuni ya kan? Banyaknya keterbatasan. Sang ayah mencari nafkah keluar, sang ibu mengolah rumah tangga. Kira-kira siapa yang ngajar? Bisa nggak? Saya pribadi seorang dosen, nggak bisa pribadi saya mengolah anak saya sendiri di rumah. Tidak bisa. Ya ini sudah sunatullah. Ya, sunatullah. Coba sok siapa yang bisa? Ustaz sendiri nggak bisa. Adanya keterbatasan tentang waktu, tenaga, ya, dan yang lain-lain. Karena itu pentingnya kegiatan pendidikan itu ada satu tempat, namanya apa? Pondok pesantren. Alasan pertama. Alasan yang kedua, karena faktor lingkungan rumah itu tidak ada yang kontrol. Iya enggak? Siapa yang kontrol? Ayah di luar, ibu tidak bisa sekadar. Bikin kegiatan, siapa yang kontrolnya? Siapa yang mengerjakannya? Ditambah lagi nilai-nilai lingkungan rumah juga tidak mumpuni untuk mencetak generasi-generasi yang ke depan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, lagi berkualitas dan memiliki akhlakul karimah. Jangan berhasil. Kalaupun bisa tolak, mesti mendatangkan orang-orang dari luar, dan ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Ya, lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal, ya kan?
Karena itu orang tua sadar dengan kekurangan itu, maka alternatif yang paling baik, efektif itu tepat sasaran, efisien, irit dari sisi waktu, di sisi tenaga, di sisi pikiran, maka orang tua memilih suatu lembaga pendidikan yang di sana nanti akan diolah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan orang tua lepas tanggung jawab secara tidak langsung dalam menangani. Maka diserahkan dalam juga namanya Darul Ihsan. Ya jelas nih, orang tua kita itu, orang tua itu mengarahkan anak-anaknya itu ke lembaga apa tujuannya? Agar menjadi anak-anak yang soleh, dan soleh itu apa? Nah, soleh itu satu, akidahnya sahih, ibadahnya dengan sunnah Nabi, akhlaknya juga dengan sunnah Nabi, amalnya benar. Jadi praktek akidah, praktek ibadah, praktek mendalam akhlak itu betul-betul seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu hanya ada lembaga. Jadi pondok pesantren gimana kehidupannya? Tidak jauh, adalah mengikuti bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan contoh kepada para sahabat. Maka kemudian lembaga menyusun sebuah rencana program. Ya. Nah, program inilah yang nanti akan Anda ikuti dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya kan? Betul kan? Jam 3:30 Anda dibangunkan, betul? Oleh petugas yang sudah ditugaskan dengan bunyikan apa? Lonceng ya? Semua digerakkan. Coba kalau di rumah, kira-kira ada nggak mungkin lonceng? Ada lonceng, hidupinnya nggak? Nakut bangun matiin lagi ya. Siapa yang matikannya? Kalian sendiri ya. Bisa jadi lima juga tak bangun dulunya. Ini gak ada kontrol. Kalau di sini umpamanya judi, start judi menjadi tiket bawah. Lalu nggak bunyi kan? Besok kita boleh punya, jadi Anda kontrolnya kuat. Loh, kenapa kok? Nanti situ Anda lihat siapa yang berangkat ke masjid yang tidak ketahuannya kan? Yang tadinya biasa tidur paling akhir bangunnya di pondok di sini dibentuk, diarahkan, ditarbiyah, dicetak untuk bisa bangun segera dan berlomba-lomba ke masjid. Ya. Maka lingkungan pesan itu lingkungan yang telah terprogram, terus terencana, kemudian terukur. Nih, aturan pondok begini. Kalau perhatikan, sekali ngomong jangan ngomong sendiri. Nanti kamu saya suruh ke depan ngomong gak sendiri. Perhatikan, Rasulullah berikan ajaran bersahabat. Para sahabat itu kalau Rasulullah itu diperhatikan. Tadi saya terangkan, syaitan itu pasti mencuri hati. Yes, betul kan? Itu sekali. Suami istri itu berdua itu bisa saling belakang. Kenapa? Hatinya tercuri oleh syaitan. Nah, ini yang belum kau pelajari ini. Insyaallah nanti para sahabat kita akan berikan tarbiyah tentang tazkiyatun nufus supaya bisa mendeteksi bahwa itu seperti apa sakitnya. Ya, mau nggak? Dan ini bukan nanti Anda ketika rumah tangga, ketika punya anak. Ya. Kalau bertiga, ini penting sekali. Nanti di kalangan para ulama salaf itu ada 4 bagian hati, 3 minimal. Ada hati yang mati, kedua hati yang sakit, hati yang sehat. Sekarang pertanyaan saya nih pada Anda semua, kalau ada anak nakal melanggar aturan
melanggar disiplin, apa yang kita kerjakan pertama kali? Dihukum kan? Diberikan sanksi kan? Benar. Ada nggak bisa langsung ambil hukuman? Sebesar dokter, kepalanya panas, ya nggak? Dokter mesti mengerti sumber panasnya di mana, kenapa? Kalau ada orang sariawan di gigi dan gusi terlalu panas, yang diobati panasnya apa sariawannya? Sariawannya. Kenapa panas? Dokter berbeda cara menangani dengan yang lain. Kata dokter, ini terinfeksi virus, dikasih antibiotika. Kalau nyeri dikasih antalgin, gitu kan? Iya kan? Gejala diobati, tapi sumber pokoknya tidak tersentuh, tidak dikaji, tidak digali. Paham kamu? Kalau kamu seorang guru ada anak nakal, bukan kali sanksi, nggak selesai. Lihat sumber penyakitnya di mana? Di hati. Kenapa hatinya kok terganggu? Ini baru seorang guru top namanya. Bukan sanksi ditegakkan, dicari kenapa anak ini kok menyimpang, ya kan? Fisiknya menyimpang, pikiran apa hatinya? Nah, kalau Anda tidak pernah belajar tentang hati, bisikan hati, Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada pada tiap santri atau sebaliknya. Ini penting. Tadi dokter tadi, kalau orang yang saya contoh dia, saya di sini bengkak, terus karyawan gusi sakit, obatnya apa? Kalau menurut kamu gimana? Ini bengkak nih, karyawan panas tinggi, obatnya apa? Yang kamu tahu apa? Prednisone, apa lagi? Antibiotika, apa lagi? Ya kan? Ini gimana dong kan? Jangan tertipu dengan gejala itu semua. Ini merupakan indikator, sinyal-sinyal ada satu organ yang membutuhkan perhatian. Nah, kalau ada anak kita menyimpang, artinya ini butuh memberi dosa. Semua guru harus melihat, memiliki perhatian bab hati ini. Fi qulubihim maradun. Fazadahum maradan. Dunia pendidikan ini sesungguhnya ada bagaimana kita membersihkan hati, menginstal hati dengan program-program yang telah ditetapkan di dunia pesantren. Sampai sini paham tidak? Itu semua nih termasuk untuk para santri. Jadi di kalangan Anda pokoknya nih, kalau Anda ada bisikan satu pengen pulang, kangen emak, kangen bapak, kangen engkau, kangen nenek, dokternya udah bawa dulu. Sekali lagi ingat bahwa setan sedang mempermainkan, mengembusi hati Anda sebagaimana seorang tukang sate yang terus mengipas-ipasi arah itu agar terus ada apinya. Paham? Sikap Anda gimana? Siram tuh apinya dengan air, ya enggak? Bagaimana nanti kamu siram kamu itu yang sedang berfitnah dengan istighfar, minta sama pertolongan dengan baca Quran, sembuh insyaallah. Gampang? Tapi kalau menghukum nggak bisa, karena hati sedang terfitnah sehingga cenderung anak-anak itu melanggar disiplin. Ya. Kalau kita puasa, kita ada bisikan nggak? Bisikannya apa? Kalau udah siang hari, apalagi ngeliat sirop itu warna merah, menantang tidak? Semangka dibuka merah, masya Allah, iya kan? Kasih lagi tuh buahnya pepaya merah, kasih lagi buah naga merah. Kira-kira hati kita tahu nggak? Tahu nggak? Wajar nggak? Tapi karena kita ngerti ini gangguan dan bisikan
mengusir setan, bisa kita kendali. Nah, itulah caranya. Maka nantinya bagaimana santri-santriwati ini bisa memiliki namanya waskat, pengawasan melekat. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi. Siapa yang suka baca bisikannya? Di tangan para santriwan ini. Bisikannya tadi ingat mak. Di tangan ingat mak. Oh, 2, 3 ingat mak. Ingat bapak. Ingatnya lagi sakit. Ingat engkong. Atau ingat teman-teman ketika kamu masih di sana ya. Kalau ini kamu ikuti terus, maka hati kamu lama-lama terkena penyakit. Penyakit disebut dengan galau. Akhirnya kemudian gagal fokus. Ketika ustadz ngasih pelajaran tidak bisa menyerap pelajaran, apa? Akalnya, hatinya tidak fokus. Fokusnya kemana? Keluar pondok pesantren, ya kan? Ditanya pelajaran Pancasila berapa? 10. Rukun iman 8. Karena hatinya apa? Iya. Lagi rukun iman, lupa lagi 7. Kok bisa? Ini hati terganggu. Karena dia nggak bisa fokus. Ada nampaknya fulan ke depan, dia bingung. Kenapa bingung? Waktu Anda berikan peran, dia nggak fokus. Karena hatinya sibuk mengikuti permainan syaitan. Perlu dipelajari nanti ke depan ya, tentang para asal ini supaya mengerti. Itulah pentingnya kita belajar tentang dalam dunia pendidikan itu psikologi perkembangan dan kejiwaan anak ya. Nah, untuk agama cukup Anda kuasa tentang kajian tentang tasdiyatun fokus kami itu semua digali oleh para ulama salaf. Nah, kembali kepada fungsi pondok. Apa tuh fungsi pondok sesungguhnya? Tadi memberikan layanan di bidang apa? Di bidang pendidikan. Nah, sasaran itu 3 kata beliau. 1 kognitif berkaitan dengan pengetahuan. Kedua apa? Yang udah kuliah nih. Dari belum hafalnya yang kuliah terbiak pendidikan. 3. 1 kognitif, kedua afektif, ketiga psikomotorik ya. Jadi akal, hati dan kinetik gerak. Kalau punya tangan bergerak begini, ya ini kinetik namanya kan, psikomotorik ya. Kalau anak tidak bisa gerakan sholat, berarti pengetahuannya belum diinstal. Kalau orang dikasih instal tapi nggak sholat juga, maka hatinya belum takkib. Jadi kognitif dengan afektif ini dengan psikomotorik, gitu, paham? Psikomotorik itu artinya gerakan, ruku, sujud, nengok kiri kanan ya, mengacungkan tangan, itu namanya masuk dalam psikomotorik atau kinetik. Bab meyakini membenarkan itu bab masuk afektif. Rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa yang baik itu namanya apa? Afektif. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan seberbesar antara ini. Hafal Quran, ya kan? Hafal ini itu bagian ranahnya kognitif. Paham nggak? Teorinya di situ. Contoh ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu tahsin ya, tahsin ya sendiri ya. Tahsin itu untuk apa? Fungsinya agar psikomotorik ini A itu benar. A I U A Uang ani A. Nah itu psikomotorik ya. Siapa yang menggerakkan? Nah dari sini sumbernya pengetahuan tadi. Hati membenarkan lalu terucap ya kan? Khatamallahu ala qulubihim. Ada yang baca khatamallahu ala qulubihim. Berarti kognitifnya belum terisi dengan tahsin teori tadi.
Atau orang makan dengan tangan kiri dan tangan kiri, berarti kita bisa lihat ini orang belum dapat kognitifnya tentang sunnah Nabi kita yang mulia, ya kan? Kalaupun ada dia sudah dapat, berarti hatinya lalai terjun dengan syaitan. Masuk di bab tajiat penutus nanti. Makanya itu didik anak kita ini. Didik apa? Sunnah Nabi kita, sunnah yaumiyah. Satu yang paling mudah, setiap Jumat apa kewajiban seorang muslimah kan? Motor, kuku, membersihkan yang lainnya kan? Membersihkan kalau yang sudah balik ininya dirapikan, ya kan? Nah, bersihkan bulu-bulu yang lain agar tidak menjadi sarang penyakit. Apalagi kenapa aku dipotong, nanti ada kajian lagi dari sisi medis. Ya, itu sunnah yaumiyah yang kita lakukan usbu'iyah gitu begitu. Anak-anak kita tidak akan bisa, maka nanti ada sebuah pengawasan. Kalau misalnya ada pengawasan, biasanya apa? Periksa kuku. Saya di tetangga itu orang sudah tua 75, nggak sanggup potong kuku, panjang-panjang kukunya. Jadi orang nggak potong kuku, ininya tidak terisi oleh sunnah Nabi, ya kan? Gitu. Nah, agar ilmu ini bisa Anda serap, maka harus dijaga mata ini, ya kan? Baca buku dengan mata apa telinga? Dengan mata, ya. Betul kan? Ketika Anda baca Quran atau baca yang lain, yang akan menyerap apa? Hati. Kalau hatinya kotor, susah untuk terima pelajaran, mental selalu. Kalau baca Quran, tertipu dengan yang lain. Kira-kira jadi nggak diaplikasikan dalam kehidupan ini? Nampak tidak di setiap anak kita? Kenapa demikian? Cari lagi sebabnya apa? Masuk ke hati yang terdalam. Jadi kehidupan pondok sesungguhnya adalah menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Telah terjadwal sholat berjamaah, betul? Makanya Kak dan teman-teman tim ini harus memantau. Begitu ada yang tidak berjamaah, tanya, integrasi. Apa ini? Berikan peringatan. Satu kali peringatan dimaafkan, dua kali dimaafkan, tiga kali berikan hukuman baru, ya. Apa hukumannya? Suruh menghafal doa pagi petang. Terus sampai hafal. Masih lagi mau kasih hafal lagi. Dikir pagi petang sudah, kasih dua sholat. Masih juga suruh baca wirid 1000 kali. Sampai hati itu atau bikin target 1 juz, 3 juz sehari hari. Karena Quran, maka hukumannya apa? Dikir hukumannya apa? Anak yang nyimpang ini supaya membaca Quran 1 hari 4 atau 5 juz. Taruh di kandang, sudah kasih makan, ya. Kunci itu, pantau tuh. Ditongkrongin gantian, itu semua kontrol. Sudah sampai 5 juz sudah. Nanti hatinya tenang. Ya. Kenapa mesti baca Quran? Ingat, Quran ini sebagai syifa. Anak-anak itu tadi melanggar aturan karena hatinya terfitnah oleh syaitan. Syaitan hanya bisa diusir dengan baca Al-Quran. Enak nggak dihitung gitu? Enak. Yang you dapat pahala, yang baca dapat pahala. Pulang selesai. Jurik-jurik yang di hati sudah diubah semua, insya Allah. Balikin lagi ke kelompoknya. Bukan kamu suruh pusat ala gontor, ya nggak? Digebuk, dihantam, besok dendam, ya nggak? Betul nggak? Kenapa kalau terjadi salah? Manusia nggak boleh digebukin karena hatinya bermasalah, bukan fisiknya. Kalau digontor ya, sikat gebuk besok dendam. Terjadi permusuhannya ya. Justru ini satu thariqah yang tidak boleh disinggah. Saya tidak berkenan untuk melakukan
kerang fisik. Hukum pun sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Karena itu para murabi yang bukan haknya tidak boleh memberikan hukuman, berikan ke ahli supaya tepat sasaran. Tentunya dengan para penasihat ini loh, orang besar nanti bagian itu eksekutor. Anda hanya ngasih tahu ini saja. Paham dari sini. Nah, kehidupan perusahaan seperti apa? Tadi setelah berjamaah, tentunya karena ini berdosa Quran, menghafal murojaah Al-Quran. Ya, ini ekstra Quran dihafal, tafsirnya dihafal. Bahkan mungkin insya Allah ada program seperti ya, menghafal matan ini hafal bagus sih, ya. Jadi ciri khas apa? Susah, hafal semuanya, dihafal. Apalagi nanti akan apa lagi? Kitab Jurumiyah, hafal semua ini. Jadi hati itu otak diisi dengan hafalan. Nah, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan kecil hati. Nanti akan diberikan layanan pendidikan oleh kakak kelas Anda yang sudah mahir, ya kan? Jadi jangan kecil hati. Saya belum bisa itu tak. Kalau kita ngajar kan, karena nggak bisa diajar. Apalagi kehidupan pesantren yang berikutnya di sini. Ya, kalau di asrama itu ada aturannya tidak? Ada. Kalau pakaian seperti apa? Maka pakaian-pakaian yang kotor segera dibersihkan. Karena bersih itu suasana malaikat. Sementara kotor suasana syaitan. Maka jangan terlalu banyak pakaian. Kalau bohong, udah kelihatan orang malas bersihnya nih. Ya. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu kalau pakaian tuh hari ini pakai nih, kamu udah mulai gantung, mulai cuci rendam. Begitu mandi pakailah apa dibersihkan. Ini enggak. 1 hari tumpuk, 2 hari tumpuk, 3 hari tuh tumpuk. Kira-kira tuh lingkungan kamar jadi apa tuh? Aromanya macam-macam, ya enggak? Kan tubuh kita mengeluarkan racun lewat apa? Lewat keringat ya. Racun itu lewat keringat. Kalau nggak dibuang berbahaya. Sunatullah, makanya kalian itu harus paham itu. Yang repot nih ngatasin anak SD ya, seperti ya. Nah, yang itu kamu mesti ekstra perhatian. Ya. Jangan langsung dibuang saya. Ini pakai siapa nih? Ini makan dinamakan. Dulu hampir begitu lagi SD. Pakaian tiap bulan ganti, buang-buang. Karena apa? Dia belum ngerti. Pembinanya kurang sabar. Pupuk pak kau dibuangin. Orang tuh harus beli pakaian. Dia pokoknya paling untungnya enggak. Nah, di sini nggak ada misian. Apalagi ini pesan itu tadi makan yang sesungguhnya di pesantren sebetulnya yang paling efektif sebetulnya kalau si usul itu bisa dari cara pakai apa? Pakai nama. Sebelum saya di sini saya bikin pesantren tahun 93 di pesantren. Sekali ya udah. Saya bikin pakai apa nampan semua. Saya pantau untuk makan. Yang serakah, hati-hati, nggak boleh serakah, ya kan? Ujian orang hidup itu ketika berjamaah di bab makan diet. Kalau ada yang banyak, ini toma, ini ada penyakit hati nih perlu diperbaiki. Kalau udah toma akan bakhil manusia itu. Ya, dari badi maka ini usaha limo. Jadi untuk nah ini yang begini pegang tangan. Nasihati karena hatinya penuh dengan ketakwaan, ya kan? Nanti di sini ada yang punya kodok nih. Kalau nanti kita kalau bisa makan di jamaah. Pantau lagi ya kan. Satu uji piringnya enak ya kan. Kedua kita uji di antara kita siapa yang tomak yang tidak. Ya. Itu penting di kelompok. Ketiga apa manfaatnya? Untuk bisa bersinergi, saling mendekatkan diri di antara mereka. Satu nampak 3 orang. Nanti kelihatan serangan. Kelompok A, kelompok mantap. Bagaimana kalau kamu nanti disepakati ketahuan? Nanti itu diserasakan. Ya. Kan gitu ya. Tapi kalau masalah seperti ini akan menciptakan generasi yang ke depan individualistik, ananianya tinggi. Maka ini perlu nanti diprogramkan untuk makan berjamaah lewat apa? Lewat nampan, ya. Setuju nggak? Setuju. Karena itu syaratnya tangan jangan panjang-panjang kukunya,
yang budigan nggak boleh masuk. Karena budigan hijau masuk, oh lemah ya kan? Nah itu yang budigan pakai sendiri pakai apa? Pakai piring atau pakai sendok. Sunahnya apa? Tangan. Makanya ini perlu dipotong kukunya setiap minggu. Maksudnya biar tangannya bersih. Di mana kelebihan potong tangan? Tangan ini mengandung enzim. Ya. Kalau nasi dipegang 1 hari terjadi fermentasi, namanya pembasian. Udah dibasikan, ditelan, nanti dengan enzim petialin itu akan berubah jadi glukosa, masuk ke tubuh, esofagus, masuk ke lambung, kemudian akan dicerna oleh namanya enzim di perut. Enzimnya ada domain. Dari sana diserap udah hancur, ya. Jadi basi itu sebetulnya terlarang tidak makan basi. Kalau makan nasi basi sehat nggak? Nggak sehat. Tunjuk tangannya nggak sehat. Kurang. Sehat nggak? Tadi bilang nggak sehat. Nasi basi kan? Makan nasi basi sehat nggak? Nggak. Yang lain. Makan nasi udah basi sehat nggak? Nggak. Kami nggak. Enggak, nasi basi sehat. Sehat? Enggak. Ustaznya gimana? Makan nasi basi sehat enggak? Enggak. Amin? Enggak. Bisa dibuat ancam. Makan nasi basi itu sesungguhnya yang beda rasa. Ya enggak? Karena telah dioleh oleh bakteri, rasanya jadi asam, berubah rasa kan? Karena kita nggak biasa jadi nggak enak, betul nggak? Nah, karena tidak biasa. Kedua, nasi basi kalau kita makan ini menjadi bagus untuk usus dan memperlancar BAB. Karena itu ketika kebanyakan akan terlalu lancar, ya nggak? Iya. Iya kan? Kenapa tidak terjadi? Kenapa? Karena kayaknya bakteri yang ada di usus, maka proses detoksifikasi berjalan dengan luar biasa. Tekniknya diperbanyak minum agar terjadi keseimbangan di tubuh cairan tadi. Tidak benar? Ya. Di nasi basi berbahaya tidak? Tidak. Kenapa nggak bilang berbahaya? Karena ada ilmunya ya. Contoh oncom basi nggak? Basi ya? Berbahaya oncom? Nggak. Berbahaya itu pada mati makan oncom. Tempe udah difermentasi, ya. Ada bakterinya kan sana. Ada punginya nggak berbahaya, justru sehat. Coba sekarang kalau ikan digoreng kalau kering bahaya nggak? Bahaya. Kenapa? Dia mengandung unsur panas lembab. Kalau dimakan kebanyakan di lambung, maka akan terjadi panas lambung. Ujungnya pinggang kamu sakit. Berikut apa? Terjadi sembelit. Apa itu sembelit? Apa sembelit? Susah buang air besar. Nah, saya mau tanya kemarin yang makan daging kambing. Pagi-pagi lancar nggak BAB-nya? Lancar nggak? Pasti macet. Macet kan? Tidak selancar ketika belum mengonsumsi daging. Kenapa? Karena kamu tidak imbangi dengan yang namanya probiotik atau tuh buat apa namanya? Atau daun. Makanya pola di sini dibangun, pola sehat harusnya ya. Dari mulai makan, mulai minum, sampai dengan teknik makan dengan tangan. Kalau pakai sendok, beda nggak? Beda. Pertanyaan saya nih, sendok yang tidak kamu di rumah itu sendok dari ratusan mulut yang lain, ya nggak? Hari ini sendok pegang, saya makan. Besok lain muter. Kepikir nggak? Kepikir nggak? Terus kasih ya. Iya kan? Ini bukan yang budigan, makan juga kesehatan.
Yang sama, jadi ini sendok udah muter, generasi. Hah? Lagi besoknya nggak? Tapi kalau tangan kamu, siapa yang pakai? Sendiri. Nah, dirinya enggak. Coba sendok, pakai lagi kan? Apalagi Burhan pakai sendok. Tangan bagus. Kalau sendok, pakai tangan saya enggak. Yang pakai cuma suatu diri sendiri. Apa pakai yang lain? Ini pakai tangan aja. Iya. Nah, paling-paling kalau kamu makan contro, makan musro, nah tangannya tangan tukang, contro, musro, kamu makan semuanya. Itu udah budigan. Kalau budigan gimana? Kembali ke pola-pola hidup pesantren ada sesungguhnya mengaplikasikan pola hidup Rasulullah. Dari mulai apa? Tidur, bangun tidur, polanya apa? Ya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya enggak? Mau makan baca apa? Mau makan baca apa? Masuk kamar mandi? Keluar kamar mandi? Mau tidur? Ada doanya? Semua berbasis doa. Siapa contohnya? Itulah kehidupan pondok pesantren. Anak santri kok pulang nggak pakai sunnah Rasul? Mohon maaf. Makam tahun kiri kanan dari mana siapa yang ngajarin? Iya. Inna Allah jamil yuhibbu jamal. Ya enggak? Allah indah supaya indah. Dari pesantren pulang pakai tanah jin, robek-robek ini setengah gila doang. Iya. Berarti ilmunya tidak diyakini sebagai dasar kehidupan. Keluar dari pesantren, jadi orang setengah gila. Celana bolong-bolong, kuping diantingin, anak pesantren sambil mirip dong. Ini yang salah pesantrennya apa anaknya nih? Anaknya. Karena ingin gaya seperti orang lah. Ada nggak di sini? Ariel. Kamu santri pakai apa? Peci. Karena modern pakai sarung nggak boleh katanya. Pakai apa? Yang penting jangan hidup gaya orang yang tidak kenal agama. Ya.